menghadapi itu teh agak sedikit down, betul nggak sih sebegitunya? Kalau down sebetulnya tidak, tapi ya Kalau keluarga sempat jadi korban nggak sih? salah satu supporter terbaik ya keluarga. Padahal ngaji lebih susah. Ayo kuliah. Ngaji ya mesti bisa. Enggak mau kuliah pokoknya mah di pesantren we abdi. Lebih enak ngaji malah. Nah tuh ngomong atau di awal kan gitu. Jangan minta proyek sama papa gitu ya. Stay the podcast, kampus bersuara, suara kampus bersama Kang Uko. Dan episode hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan berbincang-bincang dengan dokter muda dari kalangan pesantren. Biasanya jadi kiai, biasanya jadi mubalik, biasanya jadi tokoh agama. Tapi hari ini ada dokter muda dari kalangan pesantren bersama Kang Dr. Haji Abdul Munim Amali. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, batikannya udah ada chemistry cocok. Padahal nggak janjian untuk pakai warna coklat nih. Betul. Sempat memilah-milih tadi pagi untuk pakai baju apa? Sempat ya? Nah, sempat karena kan acaranya banyak. Tapi yang terpilih batik coklat. Yang terpilih batik coklat. Kayaknya memang ada chemistry nih. Saya juga tadi sempat milih nih yang mana. Ya udah pakai yang ini meskipun ini tidak ada mereknya sebetulnya. Sama gak ada merek. Ya baik, Haji ini mohon izin ya, hari ini panggilnya Haji saja nih, nggak dokter, boleh dong? Boleh, karena memang akrabnya ya. Pemirsa Stay Podcast, memang saya lebih akrab dengan Haji, memang panggilannya Haji gitu ya. Barangkali kalau pemirsa Stay Podcast ada yang biasa memanggil nama lain, itu mah tergantung apa namanya. Ketakdiman atau kebiasaan. Saya sekali lagi mohon izin panggilannya Haji nih, panggilan sayangnya dan panggilan Haji. Siap. Cerita tentang dokter muda dari kalangan pesantren. Kapan nih jadi seorang dokter? Boleh dong diceritakan? Baru kemarin sebetulnya. Baru sidang terbuka hari Selasa. Berarti belum diwisuda betul? Belum diwisuda. Belum bisa. Tapi sudah resmi kata sidang sudah resmi. Karena memang banyak orang tuh yang taunya kalau dapat gelar tuh katanya nanti pas wisuda tuh sebetulnya gimana sih sebetulnya kapan seseorang itu meraih gelar tersebut baik di sarjana atau di dokter? Kalau wisuda itu seremoni aja. Ya, kalau pentasbihan untuk gelar itu ketika dinyatakan lulus itu sudah tertasbihkan untuk disematkan gelarnya di nama akhir atau nama awal. Biasanya kalau S1, S2 kan ditasbihkan gelarnya di nama akhirnya. Misalnya S sarjana baik pendidikan, ekonomi sebagainya. Begitupun magister. Kalau di S3 mungkin tertasbihkan gelarnya itu di nama awal, DR misalnya. Itu ketika dinyatakan lulus di sidang. Baik itu sidang terbuka kalau di S3 ataupun di sidang-sidang tahap 2 kalau di S2 atau tahap ketika sidang munakosa kalau di S1. Sidang munakosa ya, sidang. Dan kemudian dilanjutkan dengan yudisium itu. Betul. Ya. Jadi bukan pada apa ya? Bukan ketika wisuda. Mungkin kalau bahasa enaknya di wisuda itu ya selain seremoni dilantik dan dimeriahkan ya. Saman ya. Ya, kalau di Sunda itu saman bahasa. Saman Pak. Betul. Kalau saman mah ya tergantung tanggalnya siapnya kapan. Tapi sekarang mah anak-anak TK juga samannya wisuda. Iya betul. Kata saman itu sudah diganti dengan wisuda. Sudah ganti wisuda ya. Fenomena yang ramai kan di SMA jurusannya IPA kan jadi gelarnya ada IPA-nya di akhir adalah MIPA ya. MIPA itu. Nah, padahal itu jadi kontroversi ya. Kontroversi. Jadi baru sidang terbuka aja. Baru sidang terbuka dan sudah selesai dan sudah selesai. Resmi dinyatakan. Saya lihat tuh kayaknya lebih dari 20 karangan bunga dan berseliweran. Gimana tuh kok sehebat itu perasaan Haji? Apakah menyangka bahwa akan ada banyak karangan bunga, banyak yang mengucapkan begitu atau gimana? Justru itu di luar ekspektasi. Gak tahu kalau ada yang kirim karangan bunga lebih dari yang dibayangkan. Kalau ada yang ngirim ya silahkan, itu sudah ada yang konfirmasi mau kirim karangan bunga, oke. Tapi gak tahu kalau yang lain pun sama, termasuk mungkin dari beberapa yang tidak tersangka itu dari ketua PC. Ada ya? Itu nelpon, ini boleh gak kirim apa maksudnya? Kirim ucapan selamat? Ya alhamdulillah selamat mah, sudah ucapan selamat mah. Bukan karangan bunganya.
Ya mah enggak, kalau enggak repot-repot, padahal kata saya disampaikan enggak usah repot-repot lah Pak Ketua. Padahal mah uangnya aja ya diterima. Lebih dengan dulu ya. Uangnya aja gitu, boleh kan mentahnya, boleh ya permintaan. Ya Pak Ketua enggak usah repot-repot. Tapi ini mau dikirimnya ke kampus boleh nggak? Ya kalau kampusnya boleh-boleh aja, silakan aja kalau mau kirim ke kampus. Takutnya katanya nggak boleh, nggak apa-apa, silakan aja. Nah itu salah satunya juga di luar dugaan, tidak tahu akan mengirim ternyata. Karena memang di badan intelijen kami nih, coba cross check, ternyata di UIN juga sampai banyak karangan bunga yang milik Haji gitu, mengucapkan untuk Haji. Oh itu tahu. Ya di UIN itu sampai ada beberapa ya. Kemudian di sini juga, apalagi di kampus STI di pinggir-pinggir jalan ada bahkan spanduk, apalagi kalau yang bersifatnya infografis atau di WA atau di sosial media tuh sudah nggak kehitung, luar biasa. Saya pun juga nggak tahu sampai. Karena sebetulnya jarang buka sosial media, terutama Instagram jarang itu karena prosesnya itu. Dari persiapan sidang tertutup, revisi kembali untuk sidang terbuka, sampai pelaksanaan sidang terbuka sama sekali tidak membuka sosial media. Karena saking fokus-fokusnya. Dapat kabar katanya sempat sedikit down tuh Haji menghadapi itu teh agak sedikit down. Betul nggak sih sebegitunya untuk lulus di S3 gitu? Di persiapan untuk tertutup. Kalau down sebetulnya tidak, tapi ya mungkin ya kesulitannya mungkin ya. Beda sama S2 ya kayaknya. Jauh beda lah. Jauh ya? Jauh sekali dengan S2 jauh sekali kalau S3. Tapi ya itu saking banyaknya perbaikan, revisi yang di luar dugaan. Nah itu ya yang di luar dugaan. Kalau yang terduga kan enak ya. Terduga kira-kira sekian selesai bulan, kira-kira sekian minggu. Ini yang di luar dugaan. Penambahan dan pengurangan dan revisi yang lain. Nah itu yang mesti dipikir matang karena sesudah progres, kalau namanya bimber, sesudah bimber dan progres itu kan harus sidang tutup. Nah itu harus benar kan? Iya. Nah itu yang jadi perhitungan. Kemudian menghadapi para promotor, mungkin beberapa promotor yang mesti disiasati. Butuh psikologis lebih, mental lebih ya. Betul. Jadi bukan hanya konsen secara akademik, tapi mental juga harus dipersiapkan. Betul. Gitu. Termasuk kedekatan kita, melakukan pendekatan dengan para pembimbing atau promotor pun juga menentukan. Kalau keluarga sempat jadi korban gak sih? Maksudnya diacuhkan gara-gara fokus ke ya udahlah, nggak ngurusin istri dulu, nggak ngurusin ini dulu, mau fokus ke disertasi ini gitu, sempat gitu nggak? Kalau diacuhkan tidak, ditinggalkan pun juga tidak. Berusaha untuk disambil karena tidak mungkin ditinggalkan. Karena memang ya salah satu supporter terbaik ya keluarga. Jadi tidak mungkin mengesampingkan salah satunya. Justru meminta pengertian, boleh enggak kalau mungkin di jam-jam ini fokus gitu, karena ini revisinya lumayan. Dibantuin ngetik enggak nih sama istri? Kalau dibantuin enggak sih? Enggak. Tapi kan ditemani pun itu menjadi motivasi yang luar biasa. Oh, itu ditemani pun itu sudah luar biasa. Yang penting tuh ada temaninya tuh. Kalau istri saya suka malah tidur duluan itu. Ditemaninya pun, tapi kan kita berusaha mengerti kan, istri kita berusaha mengerti kita berusaha mengerti istri kita. Dengan kesibukannya luar biasa di rumah, kita pun dengan kesibukan kita, apalagi yang sedang studi nih, semester 3 ketika revisiannya begitu banyak, ya minta pengertian. Kalau misalnya sedang capek pun saya berusaha untuk stop. Meskipun ini inspirasinya sedang banyak nih padahal. Tapi ketika situasinya memang menuntut untuk stop, ya stop. Harus sadar diri, berarti kontrol. Betul. Karena banyak orang yang nanggung nih udah jam 11 lanjut aja, kadang-kadang nggak sadar sampai jam 4 gitu. Kitanya drop besoknya gitu. Betul. Oh iya, kontrol. Kadang-kadang seperti itu. Orang yang lupakan tuh ngontrol kita gitu. Itu. Nah, yang menjadi banyak orang tuh bertanya-tanya gitu ya setelah lihat karangan bunga itu. Kalau nggak salah Haji Munim itu putra kiai ya, kok bisa jadi dokter kan gitu. Jadi pertanyaannya Haji, boleh nih ke pemirsa podcast Taida Podcast nih, banyak yang ingin tahu kok bisa sih putra kiai jadi dokter, kok nggak jadi kiai lagi, kok nggak jadi mubalig atau pokoknya mah yang ada kaitannya sama ke pesantrenan gitu istilahnya. Gimana tuh tanggapannya Haji? Sebetulnya
gimana ya kisah awalnya? Karena ada perubahan paradigma. Kalau mungkin yang dulu kenal almarhum Pangersa itu kan dulu sekali itu kan tidak mengenal namanya sekolah formal, yang penting pesantren. Sama sekali tidak ya kalau almarhum. Ya kalau almarhum itu dulu sekali. Kenapa tahu seperti itu ya karena mungkin perjalanan penelitian waktu itu pernah melakukan penelitian, salah satunya ya tentang beliau sendiri, tentang pesantren Darul Falah sendiri, bagaimana awal mula pendirian, dan itu tersampaikan oleh beliau sendiri dan terkonfirmasi oleh para narasumber lain. Memang dulunya anti ya, bahkan bukan hanya tidak ya. Iya, anti, gak boleh sama sekali. Kemudian singkat cerita paradigmanya berubah hingga itu ditularkan kepada kami di cucu-cucunya. Bahwa ya ngaji ya masih bisa. Ya tapi pendidikan formal jangan ditinggalkan. Nah itu ya. Karena zamannya itu yang berubah. Iya. Begitu, bukan berarti tidak pendidikan pesantren itu tidak kredibel, bukan nggak kredibelnya, tapi mesti ada pihak eksternal yang menambah kredibilitas itu. Salah satu pihak eksternal yang menambah kredibilitas bahwa pesantren ini dikelola oleh orang-orang yang benar kredibel ya melalui perguruan tinggi. Nah makanya selain ngaji ya kuliah tetap. Itu termasuk bagian apa ya istilahnya bagian penting atau wajib gitu, sehingga pokoknya mah apa ya incu AA gitu harus kuliah atau kuliah manggar itu kumaha aranjeuna gitu. Sebetulnya harus berpendidikan, tidak ditentukan untuk kuliah. Oh, kata kuncinya tapi harus berpendidikan. Jika melanjutkan pendidikan tinggi, masuk ke perguruan tinggi serta S1, S2 atau S3 itu akan mendominasi untuk bisa memperbaiki diri sendiri di kemudian hari. Jadi tidak terbawa oleh pengaruh dan faktor dari misalnya almarhum atau Pangersa Akang, tidak akan terbawa oleh itu karena sudah dimiliki oleh diri sendiri. Nah itulah modalnya. Jadi menunjukkan hal itu sebetulnya modal diri sendiri. Karena memang kalau dilihat Haji semuanya kayaknya aktif banget di bidang pendidikan akademik ya, secara umum, secara formal. Dari mulai kakak yang pertama juga lagi menempuh studi S3 ya, studi dokter. Malah kesalip sama Haji ya. Karena memang daftarnya duluan katanya. Daftarnya duluan. Terus yang ketiga, keempat juga malah lanjut studi S2 semua. Betul. Nah itu bagaimana meyakinkan tadi ya, meyakinkan para putra kiai ini yang kadang terdoktrin di alam bawah sadar, papa saya kiai ya saya harus jadi kiai gitu. Dalam tanda kutip maaf ya, kiai tok gitu ya, tanpa gelar akademik. Tapi kemudian keluar dari zona nyaman itu, Haji. Sebetulnya gini, karena dunia pesantren yang sakral tidak boleh ada perubahan dan diganggu gugat itu sebetulnya yang mesti kemudian bukan dirubah ya, dibawa ke arah yang upgrade. Salah satu upgrade-nya ya kita akan tahu perkembangan dunia luar, salah satunya melalui pendidikan tinggi. Bukan berarti di SMP, SMA atau MTS, MA atau SMK itu tidak ada pengupgradean, tapi akan lebih upgrade lagi jika masuk di pendidikan tinggi. Misalnya Pangersa Akang, almarhum Pangersa itu memang mengarahkan untuk itu, supaya kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Orang lain bisa jadi dokter, kok kita nggak dokter? Padahal ngaji lebih susah. Padahal ngaji lebih susah. Itu kata kuncinya. Ngaji itu lebih susah. Masa yang kayak gitu kamu nggak bisa? Betul. Karena kalau ngaji sudah bisa, masa yang kayak gitu nggak bisa? Gitu. Jadi spirit gitu ya? Iya betul. Ketika misalnya di keluarga kemudian diverifikasi kita ini sudah punya kemampuan misalnya di bidang kepesantrenan, kenapa kalau di bidang lain kita nggak bisa? Yang menurut orang yang nggak terjun di dunia pesantren itu susah. Kita yang udah terjun di dunia pesantren yang memang menyadari bahwa memang susah, orang di bidang yang lain masa kita nggak bisa. Nah itulah yang mendorong di pihak keluarga baik almarhum ataupun Pangersa Akang itu, ayo kuliah, ngaji ya mesti bisa.
Tapi ya kuliah juga mesti. Dan yang pentingnya nurut gitu. Kenapa nggak ngelawan? Nggak mau kuliah pokoknya mah di pesantren we perlawanan itu ada. Perang nih ya. Kan biasanya gitu jadi yang oke lah motivasinya tinggi di apa ya di perintahnya juga ekstra. Tapi kan nurutnya itu loh gitu. Kok kenapa nggak mau abi merek di kobong we di pesantren coba tuh. Itu kalau saya pribadi secara psikologis memang ada gejolak itu, malah terbesit seperti ini ketika waktu penyelesaian S1 saja terasa lebih enak ngaji, malah lebih enak di pesantren, ya ngaji di pesantren jadwalnya ya enak lah pokoknya. Terus cekap sakio ya ini sudah mantep lah. Sempat berpikir untuk berhenti di S1 ya? Ya kalau berhenti sih enggak, tapi ketika merasa lebih nyaman, ada dibanding-banding, oh ternyata lebih nyaman di pesantren, ternyata malah kan banyak buku bacaan tentang pesantren dari Gus Dur, jadi Jamaah Sari dan banyak sebagainya. Ternyata memang iya secara batiniah pesantren itu lebih nyaman. Oke. Sehingga akhirnya ya gak ada keinginan untuk berhenti, tapi ya secara dominasi dari diri ya lebih enak pesantren daripada kuliah. Tapi pada akhirnya mulailah terbukakan bahwa dunia ini nggak cukup hanya sekedar untuk strata 1. Maksudnya dunia yang harus kita kembangkan maksudnya. Karena mungkin ya di pesantren harus dikembangkan, ya di dunia pendidikan formal pun dikembangkan. Tapi pengembangan ini kan nggak mungkin bisa dicapai jika hanya strata 1. Kalau waktu itu lanjut S2 dulu atau nikah dulu? S2 dulu. S2 dulu ya, lanjut ya. Sudah S2 ya langsung nikah. Oh, sambil S3 tapi. Oh, jadi setelah S1 tuh lanjut S2 baru nikah? Ya. Pas S2 itu? Iya, pas S2. Oh, lanjut S3. Iya, jadi nikah itu sudah masuk S3. Nikah itu sudah masuk S3. Itu kayaknya repotnya pisan gitu ya. Repotnya banget. Secara psikologis kita berhadapan dengan orang baru gitu ya di satu rumah, keluarga yang baru, lingkungan baru, ditambah kita sedang studi lanjut. Wah, pokoknya ya luar biasa. Karena kalau sekelas Haji itu awal-awal rumah tangga ada percekcokan biasa gitu. Ya namanya orang berbeda pasti cekcok ada. Orang berbeda cekcok itu ada, tapi ya berusaha untuk saling ngerti lah. Dari siapapun kayak gitu ya. Kalau Pak Deden itu merasa cenah abi mah rumah tangga teh pas wae, kan saya bilang semua orang juga sama begitu. Jangan mundur Pak Deden, maju terus ya. Jadi ada peribahasa kayak pokoknya mah daripada kudu papirak mending nambahan kayak gitu. Karena banyak orang yang berputus asa kadang merasa punten pas wae dan lain-lain gitu. Apalagi dengan komparasinya tuh dengan bukan komparasi sih, kalau di dalam penyakit itu komplikasi Pak. Ya banyak ini geus malieur ku rumah tangga gitu nya, geus malieur oge ku sakola kan gitu. Apa tipsnya buat Haji itu salah satunya? Berusaha tenang sebetulnya. Jadi secara psikologis ya ketenangan itu membantu penyelesaian masalah. Saya orangnya lebih dominan untuk diam mencari solusi daripada terus menghadapi masalahnya. Tetap berusaha diselesaikan tapi dalam diam. Ketika diamnya sudah menemukan solusi baru bertindak. Jadi tipenya bukan menindaklanjuti permasalahan yang sedang terjadi tanpa dipikirkan dulu. Nah itu Pak Deden mah alasannya bahkan baik dievaluasi katanya gitu. Ya memang dievaluasi. Ya evaluasi katanya padahal lebih baik dipikirkan di awal ya. Iya betul. Kalau melakukan penyelesaian solusi tanpa dipikirkan terlebih dahulu, maka di pasca penyelesaian akan mulai terasa bahwa akan lebih baik harusnya begini. Harusnya itu sebelumnya, di praknya, bukan paskanya. Terus kakarawe minta maaf Pak Deden gitu, jadi dia emutan heula Pak Deden cuma rios teh gitu. Jadi diam teh adalah masnya gitu. Jadi gitu. Padahal laki-laki mah diamnya itu berpikir kan begitu ya. Maksudnya bukan diam itu mendiamkan atau berdiam diri, bukan. Apalagi diam tuh ngalamun gitu. Ya, ngomong ngalamun ngahulang gitu, jual anu asup bahaya. Gelo lelumpangan kan. Awal komen ngarokok gitu nya, aduh bahaya. Nah, kita pengen tahu sih bagaimana seorang
maaf ya, Haji Mun'im kecil nih dulu nih. Seorang Haji Mun'im tumbuh kecil sudah dari lingkungan pesantren kan langsung otomatis ya. Sudah nyantri dari kecil. Betul. Gitu ya. Sudah terbiasa dengan lingkungan mang-mang nih. Boleh nanya nggak nih? Katanya kalau santri itu suka ngalaman buduk. Nah kalau Haji yang dari kecil di pesantren ngalaman buduk gitu. Sama, karena pernah dikobong. Sama buduk juga. Sama, karena pernah dikobong. Itu buduk sampai tangan ada sampai. Itu aneh loh, aneh loh, padahal tapi ciri santri itu berarti diakui benar. Itu kan karena Darupala tuh gedungnya bertingkat. Betul. Tapi tetap ada aja gitu ya. Iya, tapi tidak tahu kenapa. Secara kebersihan mungkin kan sudah oke. Air juga bagus gitu sudah ya. Bagus sebetulnya. Terkenal jernih. Ya tapi tidak tahu mungkin itu kalau dilihat secara samar mungkin ujiannya dari sana. Kisah Nabi apa tuh? Nabi Ayub ya. Iya. Santri. Itu benar ujian santri itu benar, memang terasa. Sempat mengalami juga ya? Sempat mengalami. Apaknya? Tapi kan meskipun buduk Pak dokter. Gitu. Ini maksudnya hajinya gitu. Meskipun buduk dokter, buduk lagi buduk barokah. Ya, jadi sempat ngalamin masa transisi itu dan lain-lain. Ya itu di SMP kan itu sudah mulai dikobong. Kalau waktu kecil sebelum masuk di SMP Darul Falah kan di negeri ya, di SD negeri Ciamplas. Pernah TK, pernah sekolah dinia, pernah di SD negeri. Kalau gak salah pertama kali ngaji kitab itu SD ya. SD sudah mulai ngaji kitab ya? Itu langsung private sama langsung Akang ya? Akang langsung. Akang. Bareng dengan Haji Cep bareng. Beda berapa tahun sih? Beda berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun ya? 1 tahun. Kalau nggak salah Haji itu kelahiran 95. Ya. Berarti Ancep kelahiran 94. 1 tahun banget ya? Iya. Luar biasa. Jadi kosongnya 6 bulan. Itu kata orang Sunda tunji itu begitu. Setahun hiji katanya. Setahun hiji. Luar biasa. itu bareng. Jadi belajar ngajinya bareng. Kitabnya sama bareng gitu. Jadi waktu itu kitabnya Sapina. Tamat Sapina Sorogan tapi ya. Logat tuh. Sorogan hafal semua. Itu sesudah Sorogan Sapina ganti. Itu di SD. Hijama, Quran, kitab kuning, Sorogan itu di SD. Masuk SMP itu ya tidak terlalu kaku karena sudah tahu. Udah terbiasa. Iya, SMP kan sudah masuk di Kobong nih. Sudah masuk di Kobong di Darul Falah. Ngaji kitab ya udah terbiasa. Itu kenapa harus di Kobong sih? Kenapa enggak dari rumah aja lah, udah deket gitu atau ya, kan sama-sama? itu kan sudah supaya tahu. Mengalami. Ini loh di Kobong ini seperti ini. Kalau di rumah kan nggak tahu lingkungan santri gimana. Persiapan santri mau berangkat sekolah, ngajinya, pulangnya harus makan, ngantri. Itu nggak tahu. Waktu itu ketua Kobongnya siapa? Pak Mariana. Pak Mariana. Kalau kita bilangnya Mang Ope tuh terkenalnya ya, Mang Ope. Tapi kan biasanya malah jadi bingung, siapa yang harus takdim nih? Haji harus takdim ke ketua Kobong atau kalau ketua Kobong yang harus takdim ke putra kiai ini kira-kira pada saat itu siapa yang harus takdim? Gimana ya tuh? Kalau saya pribadi ya saya yang harus mentakdimi. Karena saya yang mentakdimi. Saya tidak melihat bahwa beliau harus mentakdimi. Saya gak melihat itu. Gak ada dalam bayangan saya pun harus. Masih suntangan, kabi kayak gitu kan? Putra ama. Gak ada sama sekali. Apa kalau di Sunda tuh kemarin tuh putra kiai itu? Ceng ya, kalau di sana Gus gitu. Udah enggak ya. Malah doktrinnya seperti ini, jangan sampai orang lain tahu. Itu. Jadi keywordnya memang selalu disampaikan jangan sampai orang lain itu tahu bahwa saya ini anak siapa, cucu siapa. Jangan sampai orang tahu meskipun orang dalam. Meskipun di lingkungan sendiri. Jadi hiduplah dengan diri kamu sendiri gitu. Betul. Jangan mengandalkan nama besar. Kalau kamu misalnya sukses ya bawa nama kamu. Gitu. Kalau kamu jelek ya apalagi jangan bawa nama orang lain. Nah itu sempat ada rame katanya di badan intelijen kami katanya waktu di S2 juga, waktu Haji S2 di UPI juga pada nggak tahu bahwa Haji ini putra mahkota dari Darul Falah gitu ya. Gitu ya. Tapi begitu tahu mereka kaget, ngomong atau di awal kan gitu. Itu memang sudah doktrin. Ya memang awal. Iya, jangan sampai orang lain tahu. Gak usah menyampaikan bahwa
kamu dari mana, putra siapa, cucu siapa, gak usah disampaikan. Bawa diri kamu sendiri saja. Silakan belajar. Jangan minta proyek sama papa gitu ya. Jangan. Hati-hati, tolong disensor ya. Karena banyak orang yang kadang saya mau jadi ini lo bapak saya gitu. Justru malah di sini ditanamkan tong mamawangaran bapak gitu ya, tong mamawangaran. Saya pernah apa itu? Gimana? Benar. Lagi duduk di depan masjid. Aduh ada ya. Ngantri baju. Ini nggak tahu masih ingat nggak tahu nggak? Ngantri baju. Nah, ingat tuh itu baju sekolah. Salaman kami gitu ya. Terus saya ditanya Pak, pas ngambil aja aja. Terus. Aduh kelas. Oh ini bogana. Dan itu pun nggak ngaku pada saat tanya. Betul. Itu nggak ngaku. Biarin aja ya. Itu sejak SMP. Subhanallah. Dengan Pak Helmi kan sejak SMP pun sama. Ada nggak pengalaman juga selain dengan Kang Helmi yang kubatur teh ditanya gitu, disangkana santri kan, kalau Pak Helmi itu nyangkanya juga maksudnya nyangkanya santri. Kalau ada pengalaman yang masih diingat yang lain, yang orang tuh nyangkanya kita bukan orang Darupalah gitu, maksudnya di tingkat apa nih? Boleh di tingkat mana saja lah. Ya banyak. Tingkat S1 pun meskipun di Darupalah sama, ada yang nggak tahu. Sebenarnya nggak tahu ya. Sama, dosennya gitu atau mahasiswanya. Kalau temen kan banyak nih yang sekobong kan udah tahu, ya mereka cekak-cekik aja. Dosen ada yang nggak tahu ya saya sampaikan aja. Saya di mana rumah? Kamu di mana rumahnya? Kamu masa di Kobong nggak? Ya enggak. Enggak. Memang itu enggak di Kobong saya. Kamu tinggalnya di mana? Di Ciamplas. Ciamplas sebenarnya di belakang. Memang di belakang. Dulu kan gurunya yang sana. Memang rumahnya di belakang kan? Di belakang. Oh ya. Babakan Kubang yang kayak gitu ya. Waktu SMP pun sama. Kamu rumahnya di mana? Di Ciamplas. Di mana rumahnya? Di belakang, Pak. Belakang mana? Belakang pesantren. Memang di belakang pesantren. Oh itu yang dekat kandang domba, iya. Memang itu tertanyakan oleh para guru gitu, itu kan ya saya menyampaikan seperti itu. Memang tidak ada unsur kebohongan, memang iya rumahnya di belakang. Ketika sang guru menyampaikan, oh itu yang dekat kandang domba ya, kan di belakang ada kandang domba, iya aja. Lanjut itu. Tapi ya akhirnya beliau juga dikasih tahu sama orang lain, nggak tahu sama siapa. Tapi saya pribadi tidak pernah menyampaikan bahwa saya dari sini anaknya ini dan meminta keistimewaan lebih diperlakukan lebih tidak sama sekali, dan tidak mengharapkan itu, justru malah nggak nyaman, justru nggak nyaman. Jadi prestasi yang kita dapatkan seolah-olah tidak murni dari kita. Apapun misalnya kebagusan yang kita dapatkan seolah-olah mungkin tidak dilirik kitanya, tapi mungkin yang dilirik malah jadi orang tua kita atau kakek kita atau keluarga kita. Oke, kalau di masa SD tuh biasanya masa bermain Haji. Yeah. Biasanya masa bermain. Sejauh mana Haji di masa SD itu bisa bermain? Karena waktu itu juga harus sudah dikenalkan dengan kitab kuning, sibuk. Bermain sih bermain tetap, tapi kan terjadwal. Sama seperti Pak Helmi nggak tuh kalau SD tuh main layangan, main PS gitu Pak Helmi mah gitu ya. PS nggak tahu ya, lupa lagi. Tapi mengalami main PS gitu. Tapi mengalami sama seperti anak-anak yang lain, cuman terjadwal bahwa jam segini harus pulang, waktunya ngaji. Jam segini misalnya ngajinya jam segini. Jadi kalau main nggak pernah dilarang sebetulnya ya? Waktu mainnya ada. Silakan aja. Karena di waktu. Oh, iya. Inilah waktu main. Silakan main di waktu ini. Kalau waktu main mah nggak aja gitu ya? Iya silakan aja. Karena memang sudah di waktu. Tapi selain waktu yang ditentukan untuk itu ya ikuti waktunya. Pernah bolos nggak tuh Haji? Jadwal ngaji ulin keneh gitu ya, pernah. Di kumaha.